Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Aprianto Windo Antoro dari SDN Tanjung Pangga, calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan bimbingan pengajar praktek Bapak Rapi Hamdi dan fasilitator Bapak Harjono. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sistem pembelajaran masih sama, menggunakan LMS dengan alur Merdeka Belajar. Model refleksi saya kali ini, saya menggunakan model refleksi Watts yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktek klinis Triskon dan Teh 2001. Watts, deskripsi dari peristiwa yang terjadi, yaitu apa yang terjadi, apa yang saya dengar, saya lihat, dan saya alami. Terus apa reaksi pada saya saat itu. SWOT, analisis dari peristiwa yang terjadi, yaitu bagaimana perasaan saya, apa yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya. Now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi, yaitu dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya, bagaimana yang saya kerjakan dahulu, dan hal baru apa yang ingin saya bagikan. Masuk pada pembahasan Watts atau deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pada minggu ini, proses pendidikan calon guru penggerak sudah memasuki modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Alur pembelajaran yang kami laksanakan menggunakan LMS, baik secara sinkron maupun asinkron. Kami mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan guru pada anak didiknya dengan tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, dan menetapkan serta mencapai tujuan positif. Juga merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Di awal pembelajaran modul ini, saya merasa aneh. Mengapa sebagai seorang guru kelas yang bertugas mendampingi proses belajar mengajar berkenaan dengan akademik siswa harus belajar mengenai ilmu psikologi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran yang dimulai dari diri dan eksplorasi konsep. Saya mulai memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Kemudian kami melaksanakan alur berikutnya, yaitu ruang kolaborasi. Di situ kami berdiskusi dengan fasilitator hebat dan juga teman-teman sesama calon guru penggerak mengenai rencana implementasi KSE di sekolah. Pada proses ini, pemikiran saya semakin terbuka betapa pentingnya seorang guru memiliki dan mengajarkan secara sengaja KSE pada muridnya.
Kegiatan pendidikan calon guru penggerak dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 KSE. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada alur ini, konsep dasar pemahaman kami mengenai PSE dikuatkan oleh instruktur-instruktur yang hebat. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas kami adalah mengaitkan materi PSE dengan materi yang ada pada modul-modul sebelumnya. PSE yang telah kami rancang pada alur demonstrasi kontekstual kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata untuk mewujudkan sikap well-being pada peserta didik. Well-being sendiri adalah proses kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik. Selanjutnya, nawat, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? Sebagai bentuk implementasi KSE di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. KSE dapat terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting, mengingat KSE dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait. Bagaimana yang saya kerjakan dahulu? Saya akan memulainya dari diri saya sendiri dengan menjadi pribadi yang well-being. Saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik. PSE akan saya laksanakan secara konsisten sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki KSE positif. Hal baru apa yang saya inginkan atau yang saya bagikan? Bagi murid saya akan memulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional mereka dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Bagi rekan sejawat, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan KSE, yang diantaranya yaitu 1. Memodelkan penerapan KSE dalam peran dan tugasnya. 2. Menciptakan budaya apresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. 3. Mengendalikan kegiatan untuk berbagi praktek baik. Yang keempat, mengintegrasikan KSE dalam melaksanakan rapat guru. Dan yang kelima, mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan PSE di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Terakhir, SWOT, analisis dari peristiwa yang terjadi, yaitu bagaimana perasaan saya setelah melewati alur Merdeka Belajar mengenai PSE. Saya merasa bahagia dan bersyukur karena saya mendapatkan ilmu baru dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain serta yang ada di sekitar saya, baik itu untuk murid, rekan kerja, guru, dan untuk sekolahan saya. Pemikiran dan pendapat yang berubah dari saya. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan kebiasaan karakter maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru karena hal tersebut berkaitan dengan disiplin ilmu lain, yaitu psikologi kepribadian. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktek mengajar,
dan kurikulum akademik, serta pencapaian iklim kelas dan budaya sekolah. Demikian refleksi mingguan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.